Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ahmad Leito, biasa dipanggil Firman, dengan NIM 11012043317. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar literasi data saya. Yang pertama adalah pendefinisian pertanyaan riset. Di sini saya mengambil pertanyaan, apakah pembelajaran daring atau online efektif pada era pandemi. Terus di sini kita ada pokok-pokok yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah pertanyaan riset, yaitu tidak terlalu sederhana atau tidak terlalu kompleks. Kita bisa lihat pertanyaan ini bisa dikatakan tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu kompleks. Dan yang kedua adalah apakah dibutuhkan lebih dari sekedar analisis sederhana? Ya, dibutuhkan. Terus yang ketiga, apakah kita memiliki data yang cukup dan jenis data yang tepat? Di sini kita bisa melakukan survei kepada orang-orang atau mahasiswa tentang kuliah online atau pembelajaran daring ini. Yang keempat, apakah bisa didapatkan jawaban yang jelas? Ya, kita bisa dapatkan jawaban yang jelas dari pendapat orang yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya yang kedua, kita memahami data. Di sini memahami data, saya memakai variabel yang digunakan untuk persaingan riset saya adalah variabel kualitatif, karena tidak mengenai angka maupun pendapat dari namun pendapat dari orang. Pertama ada variabel kualitatif, terus ada variabel diskrit karena menggunakan opini dari orang-orang, dan yang ketiga penggunaan skalanya adalah skala ordinal karena variabel dari nilainya menggunakan variabel diskrit. Oke, yang ketiga ada pengumpulan dan perorganisasian data. Yang pertama kita metode mengumpulkan data pada judul pertanyaan riset menggunakan Google Form. Oke, yang kedua ada tahap mengumpulkan data. Di sini saya membuat suatu survei. Surveinya terutama mahasiswa TELU dan mahasiswa di luar TELU juga. Terus mengidentifikasi variabel yang digunakan. Di sini saya ingin mengetahui pendapat teman-teman saya tentang pembelajaran online di era pandemik. Di sini saya screenshot mengenai survei yang pertanyaan survei yang dilakukan. Ini bisa dilihat. Terus di sini ada mengumpulkan data. Di sini bisa dilihat saya mendapatkan 8 koresponden, dan di sini bisa dilihat ada grafik-grafiknya. Data yang saya dapatkan adalah data primer karena diambil langsung dari mahasiswa, karena survei yang data yang didapatkan adalah data terstruktur seperti bisa dilihat pada diagram di atas. Bisa dilihat. Oke, yang keempat ada kualitas data. Oke, kualitas data di sini yang pertama ada complete. Di sini saya memiliki variabel dari data yaitu variabel kualitatif dan variabel diskrit. Pengecekan data menggunakan teknik sampling karena dari beberapa orang saja. Oke, yang kedua ada koheren. Untuk menjawab apakah data memiliki konsisten dan sesuai dengan logika, jawabannya sudah jelas karena jawaban dari pendapat orang. Pada data di atas dari 8 orang 87,5% lebih memilih pembelajaran dengan secara online karena dianggap lebih mudah dan lebih efektif. Oke, yang ketiga ada korek atau benar. Apakah data Anda sudah benar? Jawabannya sudah karena data tersebut langsung diambil data primer, tidak data palsu yang data hoax yang diolah. Oke, yang keempat ada accountability, yaitu bagaimana cara mengakses datanya. Data survei yang saya lakukan hanya bisa diakses melalui saya karena menggunakan Google Form untuk mengakses survei. Terus yang bertanggung jawab atas data tersebut adalah Google. Jika server down, pada server Google terhapus, namun beberapa screenshot dari survei tersebut bisa di-save secara permanen. Oke, yang kelima ada eksplorasi dan visualisasi data. Yang pertama kita menggunakan metode grafis. Sudah jelas. Di sini ada grafisnya. Oke, bisa dilihat. Ini ada penjelasan materi. Bisa dilihat ada survei-surveinya. Oke. Berikut metode grafis pada Google Form. Yang pertama, saya dapat hasil dari 8 koresponden di sini. Ada yang menjawab 87,5% menjawab kuliah online itu efektif. Oke, yang kedua ada pada penjelasan materi pada pembelajaran dan dapat dipahami. Jawabannya ada iya, namun ada yang tidak. Oke, apa kendala yang sering terjadi pada pembelajaran daring? Bisa dilihat ada masalah-masalah yang sering dialami. Dan yang keempat, jika lo disuruh memilih antara
pembelajaran dan atau luring, maka jawaban koresponden memilih sebagian dari 8 sebagian besar memilih untuk daring. Oke, untuk ukuran pemusatan data di sini ada modus pie chartnya. Modus pie chartnya ini modusnya 87,5 yang pie chart pertama, yang pie chart kedua adalah 62,5, dan yang modus yang kelima modus pada histogram yaitu jaringan kurang stabil 75%, dan modus pada pie chart yang ketiga daring atau online 87,5%. Untuk mediannya di sini tidak ditemukan karena datanya karena variabelnya menggunakan variabel kualitatif dan datanya tidak terstruktur. Oke. Untuk rata-rata juga tidak ditemukan. Untuk ukuran variabilitasnya bisa dilihat range pie chart yang pertama 75%, range pie chart yang kedua ada 25%, range histogram ada 37,5%, dan range pie chart yang ketiga ada 75%. Perhitungan varian dan simpangan baku tidak bisa dilakukan karena data bersifat kualitatif. Oke, di sini ada analisis dan interpretasi data. Di sini saya menggunakan uji regresi linear. Di sini kita bisa mendapatkan data-datanya. Di sini saya menggunakan data pada diagram-diagram di atas. Yang pertama 88 dan 12. Di sini bisa kita lihat menggunakan teknik regresi linear. Oke, di sini bisa kita lihat saya dapat sigma X-nya 339/5, sigma Y-nya 149/5, terus A-nya dapat 53,53, terus B-nya mendapat minus 0,3522. Oke, di sini Y-nya karena regresi linear itu Y sama dengan A plus BX, maka di sini kita masukkan A sama B-nya. Y sama dengan 53,3 karena di situ minus maka min 0,35x. Oke, sekian dari presentasi yang bisa saya lakukan dalam pengomunikasikan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.